Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kariza, NPM 19 10 30 30 59 dari kelas pendidikan IPA C. Pada video kali ini saya akan menampilkan mengenai pembentukan bayangan menggunakan cermin dan lensa. Yang pertama, saya menggunakan cermin. Cermin di sini adalah cermin cekung. Untuk yang pertama, kita memindahkan benda di ruang 1. Lalu, dapat diketahui bahwa nanti hasilnya adalah maya, tegak, dan diperbesar. Ketika benda kita pindah ke ruang 2, maka hasil bayangan akan nyata, terbalik, dan diperbesar. Terusnya, kita menggeser benda ke ruang 3, maka hasil bayangan akan nyata, terbalik, dan diperkecil. Ketika benda berada di ruang 3, maka bayangan akan berada di ruang 2 dan nanti hasilnya adalah 5. Jadi misalkan kalau kita geser seperti tadi di ruang 2, maka bayangan akan berada di ruang 3. Berarti ruang 2 ditambah ruang 3 jadi ruang 5. Lanjut ke lensa. Lensa yang pertama yang saya gunakan adalah lensa cembung. Lensa cembung ketika benda saya letakkan di ruang pertama, maka hasil bayangannya akan nyata, tegak, dan diperbesar. Ukuran dari benda bayangan dapat kita lihat ini semakin besar. Lalu ketika benda kita geser ke ruang 2, maka hasil bayangannya akan nyata, terbalik, dan diperbesar. Lilin ini akan terbalik. Jadi menandakan bahwa jika benda berada di ruang 2 pada lensa cembung, maka hasilnya akan terbalik. Yang terakhir, jika kita letakkan benda di ruang 3, maka bayangan yang terbentuk adalah maya, terbalik, dan diperkecil. Masuk ke lensa cekung. Ketika benda kita geser pada ruangan, ketika kita geser benda di ruang pertama, maka bayangan yang terbentuk itu juga ada di ruangan 1. Dan sifat bayangannya itu maya, tegak, diperkecil. Ketika benda kita letakkan di ruang 2, maka bayangan tetap berada di ruang 1 dan sama-sama bersifat maya, tegak, diperkecil. Yang terakhir, jika kita geser benda di ruang 3, maka sifat bayangan yang terbentuk itu adalah maya, tegak, dan diperkecil. Jadi, pada lensa cekung ini sifat bayangan apabila benda diletakkan pada ruang 1, 2, dan 3 hasilnya akan tetap sama. Bayangan yang terbentuk tetap berada di ruang 1. Dan sifat bayangannya itu maya, tegak, diperkecil. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembelokan, pemantulan, dan pembiasan cahaya. Yang pertama adalah pembelokan. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa pada bagian sini itu ada medium 1 dan di sini adalah medium 2. Media-media yang saya gunakan adalah udara, air, dan gelas. Yang pertama, ketika kita gunakan media 1 udara dan media 2 udara, maka ketika sinar dipancarkan, akan terjadi perambatan lurus. Dibuktikan dengan adanya sudut yang sama. Nah, ketika sinar diarahkan dengan sudut 45 derajat, maka hasilnya akan sebesar 45 derajat mendekati garis normal. Lalu ketika kita ubah medium 2 menggunakan air, maka cahaya ini akan semakin mendekati garis normal. Yang tadinya 45 derajat akan menjadi 30 derajat. Dan ketika kita ubah medium 2 menjadi gelas, akan semakin mendekati garis normal juga, menjadi 25 derajat. Selanjutnya, apabila saya ubah medium pertama dengan air dan medium
kedua adalah udara, maka hasil garis ini akan menjauhi garis normal, yang tadinya 45 derajat menjadi kurang lebih 60 derajat. Ketika saya ubah medium 2 menjadi air, artinya antara medium 1 dan medium 2 itu sama-sama air, maka cahaya akan merambat lurus. Ketika medium 2 saya ubah menjadi gelas, maka yang terjadi adalah hasilnya ini akan semakin menjauhi garis normal. Ketika saya ubah medium 1 dengan gelas, maka hasilnya adalah hasil itu akan terjadi pemantulan cahaya dari sudut 30 derajat menjadi sudut 30 derajat mendekati garis normal. Artinya di sini terjadi pemantulan. Sedangkan ketika kita ubah medium 2 dengan air, dia akan kembali ke sudut 45 derajat. Ketika kita ubah medium 2 dengan gelas, maka akan ke sudut 40 derajat mendekati garis normal. Ketika medium 1 dan medium 2 itu sama, maka akan terjadi perambatan lurus cahaya. Selanjutnya kita masuk ke pembiasan cahaya. Ketika kita letakkan prisma segitiga dan kita ubah ke mode gelap dan dipancarkan sinar laser, maka akan menunjukkan bahwa terjadi pembiasan. Mungkin itu dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.